Halo, selamat malam teman-teman. Jumpa lagi di channel Part-Time Trader ini. Kali ini kita mau membahas seperti biasa analisa IHSG mingguan dan juga saham-saham pantauan yang bisa kita perhatikan untuk minggu depan. Ya, kita mulai dari IHSG dulu. Kalau kita lihat IHSG minggu ini, ya seperti yang kita prediksi ya teman-teman minggu lalu, bahwa memang akan berkisar di antara sideway kecil ini masih garis yang saya bikin minggu lalu. Jadi minggu depan bagaimana? Minggu depan menurut saya dia sudah coba ke atas, tidak kuat. Nah, dia kan sekarang mau ngetes di 5.900. Mudah-mudahan di 5.900 ini cukup kuat ya untuk menahan IHSG. Jadi dia tidak jebol ke bawah. Kalaupun dia breakdown seperti yang di sini tanggal 28 Juni, ya mudah-mudahan besoknya langsung naik lagi jadi false breakdown. Untuk IHSG sendiri dalam satu minggu terakhir ini, kalau kita lihat foreign transaction di satu minggu terakhir, ya diakumulasi ada di Mandiri, Astra, Antam, Emtek, keluar di ya ini di saham baru IPO ini BHMAS, BRI, BEVIN, BBCA. Ya, jadi kalau kita lihat dua market cap terbesar BBRI dan BBCA secara aktif asingnya net sell, kita berharap supaya dua saham ini tidak terlalu jatuh supaya nanti IHSG-nya di minggu depan cukup kondusif. Tapi kalau kita lihat BBCA dan BBRI untuk dapat gambaran apa yang sahamnya mereka sendiri, ya ini BBCA, BBRI. Jadi BBRI ini sekarang sudah dekat banget sama support di mulut gap ini gap yang tercipta di bulan November. Akankah ketutup minggu depan? Kalau ketutup minggu depan sih di sini area demand yang bagus ya untuk membeli BBRI. Oke. Mudah-mudahan kalau dia nutup pun hanya ekor panjang ke bawah, habis itu dia naik lagi. Jadi IHSG-nya juga masih bisa cukup kondusif, naik lagi untuk menutup gap berikutnya yang di sini. Tapi BBRI ini sudah benar-benar di dekat area demand. Kalau bisa dapat di 3.700-an sampai 3.750 sih menurut saya cukup bagus. Kalau BBCA sendiri, ya BBCA di sini masih ada garisnya yang kita waktu itu bikin ya. Saya waktu itu bilang dia di sini apakah dia naik ke atas sideways di sini atau dia tembus ke bawah. Ternyata dia tembus ke bawah dan dia bisa bertahan di 29.900. Jadi BBCA ini juga kritikal. Kalau dia tembus lagi ke bawah, support berikutnya itu ada di sekitar sini. Nah, cukup jauh. Permasalahan ya BBCA ini kalau dia jauh sekali tembus ke bawah, IHSG akan ikut-ikutan keseret. Jadi kita berharap ya setidaknya dia bisa bertahan di sini dan asingnya juga mulai masuk lagi. Oke, langsung aja untuk saham-saham pantauan yang bisa kita pantau untuk minggu depan. Tapi sebelumnya kita lihat dulu hasil saham pantauan kita minggu lalu. Oke, IHSG sendiri naik tipis 0,27%. Minggu lalu itu saham kita ada yang kena taking profit, Agro lumayan 14%. CTRA dan Harum masih floating profit. ENRG floating loss. ENRG ini saya cukup yakin ya, minggu depan tetap akan dikerek naik kemungkinan. Mungkin sampai 130 bisa. Ya karena memang ada red issue yang harus ditebus kan sampai akhir minggu depan. Kita kena cut loss di BES, ini cut loss di 132. Harus disiplin memang kalau kita cut loss karena kalau kita nggak cut loss dia terjun terus, sekarang udah di bawah 130 untuk BES ini. Oke, jadi untuk minggu depan saham-saham yang bisa kita pantau, saya coba carikan saham-saham yang volumenya bagus, mulai uptrend. Saya juga nggak mau rekomendasikan saham yang sudah uptrend sekali, takutnya di prank nanti sama
price maker-nya, jadi malahnya nyangkut kita di atas. Yang pertama itu BRIS. Oke, nah ini BRIS, kita lihat di sini. Ya. BRIS punya volume cukup bagus. Sekarang sedang ada di hampir mendekati resist di 2470. Minggu lalu Agro perform lumayan, cukup bagus, dan sekarang BRIS. Nah, ini kan masih satu saudaranya nih, sama-sama anak BRI. Saya sih cukup yakin dia bisa breakout ini resist. Jadi kalau strategi kita adalah buy on breakout. Begitu dia breakout 2500, kita bisa langsung masuk. Atau buat teman-teman yang cukup konservatif, kita bisa tunggu dia pullback dulu setelah breakout. Oke. Tapi volumenya cukup bagus ini untuk BRIS. Kalau kita lihat akumulasinya, ya akumulasi seminggu terakhir itu ya cukup bagus. Ada PD yang akumulasi seminggu terakhir. Di hari Jumat sendiri, ya hari Jumat juga cukup obvious, jelas ini akumulasi dari Mandiri Sekuritas. Oke, jadi kita bisa pantau BRIS minggu depan untuk buy on breakout. Saham satu lagi yang bisa diperhatikan juga untuk buy on breakout adalah Antam. Oke, Antam ini juga sudah di dekat resist. Jadi kalau buat teman-teman, sabar dulu aja Antam. Jangan beli sekarang. Takutnya kalau beli sekarang di bawah turun, dia bisa ketemu lagi di 2150-an ini. Di mana ini area demand dia. Oke. Di sini kan waktu itu sudah dibawa naik, dibawa turun lagi. Jadi belilah kalau memang teman-teman lihat dia strategi membelinya adalah dia breakout di 2670 atau ya sekitar 2700-an sudah bisa masuk. Oke, jadi volumenya juga Antam juga cukup bagus. Di sini volumenya juga cukup baik. Oke, ya memang kita coba lihatlah Antam ini juga strateginya sama, buy on breakout. Akumulasinya kita lihat kalau Antam satu minggu ya SQ, CC, BK, AK cukup banyak, institusi juga yang ambil. Yang keluar ya ini YP, Mirai, GR, Panin, TNI, XC, retail rata-rata yang net sell. Oke, jadi kita lihat juga untuk foreign flow-nya. Ya, Antam cukup bagus foreign flow-nya. Oke. Ini juga bisa kita pantau untuk buy on breakout. Teman-teman sabar aja, jangan langsung HK, analisa lagi. Yang berikutnya saham yang minggu lalu juga masuk, masih floating profit kita. Ya, yaitu CTRA. CTRA ini dia bisa break MA20-nya, terus dia pullback dan bertahan di MA20-nya. Kalau kita rubah ke weekly, nah dia benar-benar baru mulai mau untuk kembali uptrend. Ya, kita berharap CTRA bisa mulai kembali uptrend karena properti ini cukup dekat kaitannya sama IHSG. Jadi mereka cukup ngikutin IHSG kalau properti ini. Kalau properti ini naik, biasanya IHSG juga ikut-ikutan naik. CTRA sendiri saya masukkan lagi di saham pantauan karena memang secara akumulasi seminggu terakhir tetap masih cukup bagus. KZ, CS, dan yang keluar kecil, BK, CC lebih kecil daripada akumulasinya. Jadi kalau kita tarik dari bulan Juni, 1 bulan, cukup bagus KZ, BB, dan ini cukup sudah mulai akumulasi di akhir-akhir ini. Oke, kalau kita lihat asingnya, asing sih netral-netral aja ya. Dengan CTRA ini juga bukan saham yang dibandingkan asing. Oke, jadi CTRA yang cukup bagus, risk rewardnya jelas di 875 ini risknya, rewardnya bisa sampai ke 1100-an. Oke, saham berikutnya yang bisa kita pantau adalah dari farmasi. KF, Kimia Farma. Ya, Kimia Farma itu di awal-awal PPKM ini mulai-mulai COVID lagi,
sempat menggeliat, volumenya juga cukup bagus, cukup naik. Nah, dia istirahat nih seminggu terakhir. Istirahat seminggu terakhir, risk-nya kalau saya lihat ini ada di angka 3.000, support psikologisnya dia. Dan reward-nya bisa kalau kita ambil high yang ini bisa di 3.990 atau 4.000. Jadi risk dan reward Kimia Farma ini cukup menarik. Dan mudah-mudahan dengan ini kan dia sempat sideways panjang, tapi sejak ada volume ini mulai menggeliat, volumenya yang mudah-mudahan akan terus dibawa naik oleh price maker-nya. Dan tentunya kalau KF ini naik ya pasti teman-temannya enough ini biasanya akan ikut ya. Chartnya kurang lebih sama, sudah mulai ada volume juga, atau anak usahanya dia PH ya, PH juga berikan support. Tapi kalau saya lihat sih yang cukup bagus adalah KF. Oke. Untuk KF sendiri kita lihat akumulasinya. KF ya, KF diakumulasi oleh BCA ya, yang keluar kecil-kecil, jadi cukup ada akumulasi sedikit di KF ini. Terakhir, saham kelima yang bisa kita pantau, saya pilihkan, ini cukup high volatile ya. Jadi kalau teman-teman ini biasanya nggak beli saham yang high volatile, mungkin yang ini bisa di skip aja. Adalah Mari, Mahaka Radio Integra. Oke, untuk saham Mari ini, saya taruh reward risk-nya di sini, di 290. Dan reward-nya ada di high sebelumnya, ya yang di sini, di 380. Kenapa saya pilihkan saham Mari ini? Karena saya lihat saudaranya, saham ABA, ini sudah mulai ada pembentukan volume dan sudah mulai naik. Saya tidak rekomendasikan ABA karena memang risk dan reward-nya kurang menarik ya, terlalu besar risk-nya. Nah, Marinya agak lagging nih. Jadi mungkin bisa kita perhatikan Marinya. Tapi tetap teman-teman batasi di 290. Kalau tutup di bawah itu, ya kita keluar dulu aja. Untuk akumulasinya di seminggu terakhir, ya MG, LG akumulasi, yang keluar YP, GR, ya ini retail. Mudah-mudahan ini retail yang keluar dan diakumulasi oleh institusi. Karena memang biasanya saham kalau di bawah sideways, turun di bawah sideways, biasanya retailnya nggak tahan dan keluar. Jadi itu ya teman-teman, tapi disclaimer juga nih bahwa apa yang saya sampaikan di video ini adalah bersifat sharing pribadi saya. Jadi keputusan jual dan beli sesuaikan dengan trading plan teman-teman masing-masing, dengan style masing-masing, dengan saham yang biasa perjualbelikan masing-masing. Jadi tidak ikut-ikutan karena saya rekomendasikan saham ini, belum pernah beli saham ini, ikut juga. Jadi mohon dianalisa lagi. Jadi sahamnya ada BRIS, CTRA, KF, Mari, dan Antam. Ya. Sampai jumpa minggu depan, kita lihat hasilnya. Selalu cuan, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Semoga kita semua di Indonesia dilindungi dari virus-virus, terutama dari COVID-19 yang sekarang sedang cukup gawat. Jadi kita patuhi masing-masing protokol kesehatan supaya kita bisa segera mengakhiri pandemi ini. Terima kasih teman-teman. See you. Bye-bye.